Baik, bisa terdengar suara saya Pak Ayub? Alhamdulillah bisa Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah, warahmatullahi wassalamu ala rasulillah wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baik Pak Ayub, mohon dipastikan rekamannya bagus, kemudian langsung di-share ya PowerPoint-nya dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Pak Ayub, tugasnya di mana Pak Ayub? Akhirnya di SD 10 Bandar 2 Pak. Di Semelu. Di Bandar 2 ULG. Oh, ULG ya. SD-nya Puncak Gunung Pak. Gunung ya. Awalnya SD Aluasane namanya. Baik Pak Ayub. Oke, baik, sebelum kami persilakan Pak Ayub untuk mempraktekkan proses pembelajaran, silakan Pak Ayub terlebih dahulu membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 saja Pak Ayub, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil-malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka walakin a'lamu ma la ta'lamun. Oke, silakan dilanjutkan dengan praktek pembelajaran. Waktu jangan lama-lama ya, 10 menit ya, disesuaikan ya, yang intinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah anak-anak. Sebelum belajar kita terlebih dahulu langkah baiknya kita membaca doa. Nah, mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran, Bapak ingin mengabsen dulu Al-Qasar, Fatimah Dura, hadir Fatimah Dura, yang lain. Ada yang kita hadir hari ini? Semuanya hadir. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, kalau siap kita akan melanjutkan pelajaran. Sampai dan diikuti materi pelajaran kita hari ini, indahnya saling menghormati. Materi pokok adalah yang kita pelajari hari ini tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun, Allah menciptakan manusia dengan keragaman beragama, warna kulit dan suku bangsanya, beragam bahasa dan beragam agamanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal surat Al-Kafirun, menulis surat Al-Kafirun dengan baik, dan membaca surat Al-Kafirun dengan baik dan benar, menganalisis asbabun nuzul dan pesan yang terkandung dalam surat Al-Kafirun dengan baik. Metode yang kita pakai dalam pelajaran ini metode discover learning, pendekatan saintifik, metode bit mapping, teknik ATM, amati, tiru dan modifikasi, diskusi kelompok dan tanya jawab. Langsung saja ke proses pembelajaran. Anak-anak, kita akan membacakan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 dan terletak pada juz 30. Surah ini terdiri atas 6 ayat dan turun di kota Mekah.
Namun surah ini diambil dari ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Sebelum Bapak membaca surah tersebut, akan awali dengan membaca tasyahud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Anak-anak, coba perhatikan baik-baik. Setelah kita membaca surah Al-Kafirun, kita harus bisa mengkaitkan surah Al-Kafirun menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Mengartikan surah Al-Kafirun, anak-anak coba perhatikan, Bapak akan mengartikan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Mekah. Ketika itu orang-orang kafir Mekah menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Jadi dengan ajaran Islamnya mengajak mereka agar menyembah Allah SWT. Tuhan yang menciptakan diri mereka, akan tetapi mereka menolak ajakannya. Oke, Pak Ayub, langsung ke LKPD Pak Ayub ya. Karena setelah kita belajar, Bapak akan membagikan LKPD. Bapak akan membagikan tempat kelompok A, B, C, D. Anak-anak sama B, ini Bapak akan membagikan LKPD. Bapak beri waktu untuk mengisi LKPD 20 menit. Nah, coba anak-anak kelompok A, coba baca di depan tentang arti surat Al-Kafirun yang telah Bapak terangkan di depan tadi. Oke, dianggap selesai Pak Ayub. Anak-anak, dengan surah Al-Kafirun, Bapak akan mengambil kesimpulan dari surah Al-Kafirun. Kita mendapat pelajaran tentang bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan beberapa sikap yang harus kita lakukan kepada penganut agama lain. Yang pertama, setiap agama harus menghormati kepercayaan atau agama orang lain. Ketika kita tidak boleh memaksa agama orang lain untuk menganut agama kita. Sebaliknya, orang lain pun tidak boleh memaksa agamanya kepada kita. Pesan yang kedua, setiap pemeluk agama harus saling toleransi antara umat agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam mengganggu ibadah umat agama lain. Demikian pula penganut agama Islam dilarang mengganggu ibadah umat Islam kepada umat yang lain. Tidak boleh saling menghina atau mencela agama masing-masing. Semua pemeluk agama harus bekerjasama menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Karena cuma pelajaran yang dapat kita pelajari hari ini, dan pelajaran ini dapat menjadi pedoman kita untuk hidup bermasyarakat. Pun dengan kebanggaan kita harus saling menghormati antara satu sama lain. Untuk hari ini, sekian pelajaran yang kita pelajari. Mungkin minggu depan kita akan belajar tentang surat Al-Maidah. Nah, sebelum kita belajar, kita berselawat. Nah, cukup Ayub, ditutup. Baik, Pak Ayub, di mana tadi mengajar Pak Ayub tempat tugasnya? Di SD 10 Bandar Tua, Pak. Legli ya? Legli Pinggiran Gunung, Pak.
Cara minum ya. Oh ya. Bagaimana kemampuan siswa Pak di sana, Pak? Alhamdulillah Pak, 60%. Alhamdulillah kemampuannya belajar dengan baik Pak. Oke, baik. Oke, apa itu critical thinking Pak Ayub? Berpikir dengan kritis Pak. Oke, Pak Ayub, ada nggak memotivasi siswa untuk berpikir kritis? Ada Pak. Oke, bisa diberikan contoh? Diberikan acuan kepada anak-anak untuk menghafal dalam bentuk ayat maupun dalam bentuk soal-soal yang mudah dipahami oleh pun anak-anak. Oh, kalau segitu belum memotivasi Pak Ayub itu hanya sekedar meminta hafal. Paling tidak kan kita minta kepada siswa untuk berpikir ya, disodorkan ayatnya, dicari bagaimana penafsiran ayat, tentunya harus diberikan juga sumber pembelajarannya, begitu Pak Ayub ya. Jadi siswa dia akan berpikir ya. Oke, baik, selanjutnya pernah nggak mendengar istilah tip page? Oke, nanti dilihat kembali Pak Ayub ya. Ya Pak. Oke, ini terakhir nih Pak Ayub, terkait dengan teori belajar. Kan banyak teori belajar kan. Nah, proses praktek pembelajaran yang Pak Ayub lakukan itu termasuk teori belajar yang mana Pak Ayub? Konstruks atau humanistik ataupun apa? Silakan Pak Ayub. Bisa Pak, teori konstruktivisme Pak. Konstruk ya. Oke, di mana Bapak bisa mengkonstruks? Ada terlihat nggak konstruks? Didasarkan pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman, dan tema mereka harus aktif mengembangkan pengetahuan dan belajar atau orang lain untuk tadi. Tadi kayaknya terkait dengan kuliah Ayyuhal Kafirun, bagaimana kaitan dengan itu Pak Ayub? Harus connect dengan materinya Pak Ayub ya. Oke, baik Pak Ayub, harus banyak membaca Pak Ayub ya. Ya Pak. Oke, baik, mungkin dari saya hanya itu Pak, sila selanjutnya kami serahkan. Baik, Pak Ayub mengajar di mana Pak Ayub? Di 10 Bangka Tua Pak, di pinggiran gunung. Di pinggiran gunung. Berapa orang siswanya situ? 132 semuanya Pak, baik daripada kelas 1 sampai kelas 6. Sudah berapa lama Pak Ayub mengajar? Baru 4 tahun Pak. 4 tahun. PNS atau bukan Pak Ayub? PNS. Bukan, saya 2016 dari AJM kan. Oke. Baik. Ya. Baik Pak Ayub. Ini terserah Pak Ayub dari apa saja, tapi kalau sudah mengajar Pak Ayub harus fokus pada, tadi judulnya apa tadi? Indahnya saling menghormati. Indahnya saling menghormati. Apakah Pak Ayub ada menampilkan video bagaimana cara menghormati, apakah antar sesama agama, antar seagama, apakah ada apa yang Ibu tayangkan untuk memotivasi siswa-siswa Pak Ayub? Menekan kepada anak yaitu video gotong royong. Gotong royong ada hubungan dengan ayat yang ditayangkan tadi? Indahnya saling menghormati Pak pada pembahasannya. Ayatnya apa tadi? Kuliah Ayyuhal Kafirun. Gotong royong bagaimana hubungan antara materi video dengan penjelasan judul, bagaimana hubungannya? Gimana hubungannya? Itu hubungannya kita harus saling menghormati Pak, sama pemeluk agama. Jadi gini Pak Ayub, jadi sebuah pembelajaran itu harus terkonek dari yang pertama kita ambil sampai terakhir, sampai kesimpulan yang kita ambil. Kalau kita berbicara di awal tentang telur ayam, itu terakhirnya tetap tentang telur ayam. Itu Pak Ayub ya. Jadi itulah yang dimaksud dari critical thinking tadi, beberapa pertanyaan dari Pak Hadrullah tadi, itu terconnecting. Kita ini mengajar tuh, makanya
dan disarankan ini perlu banyak membaca, perlu banyak pengalaman kan. Jadi Pak Ayub usahakan dalam mengajar itu fokus. Jadi siswa betul-betul ada siswa itu merasakan Pak Ayub itu ada di dalam dia ada dalam Pak Ayub. Artinya ada komunikasi yang hangat antara siswa dengan Pak Ayub. Jadi menggunakan metode apa mengajarnya? Discovery learning, Pak. Hah? Discovery learning. Apa itu discovery learning? Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik. Nah, di mananya tadi Pak Ayub melibatkan semua peserta didik? Kapan Pak Ayub melibatkan? Di waktu belajar membagi kelompok untuk melakukan semua dalam kegiatan belajar kelompok. Oh ya. Jadi begitu Pak Ayub ya. Tadi beberapa masukan tadi itu Pak Ayub harus tetap semangat kan. Jadi kita mengajar di desa itu harus banyak inovasi Pak Ayub, harus banyak berteman, banyak berdiskusi dengan teman-teman lainnya sehingga pembelajaran kita itu betul-betul maksimal. Sehingga Pak Ayub itu betul-betul menjadi guru yang profesional yang disayangi dan dicintai oleh siswa nanti ya. Oke, Pak Abdullah silakan. Baik Pak Sila, terima kasih ya. Pak Ayub, mohon banyak membaca Pak Ayub ya. Ya Pak. Ya, termasuk membaca Al-Quran, jangan pernah meninggalkan Al-Quran ya. Apalagi kita guru baik ya. Salah membaca kita tentunya nanti siswa akan salah juga ya. Ya, hanya itu pesan saya Pak Ayub. Kemudian ya, baca modul dengan baik ya, sehingga Pak Ayub nantinya bisa lulus UP dan UKIN Pak Ayub ya. Baik demikian. Oke, sudah bisa meninggalkan ruangan Pak Ayub.